Kalau kita mau next tinggal tekan kanan aja, mau balik tinggal tekan kiri, dan iPad yang bakal ngerespon. Halo guys, David di sini dan kita baru aja kedatangan dua iPad mini nih. iPad yang kecil, karena iPad yang biasa itu ukurannya segini, ini pun termasuk yang sedang. Kalau mau yang gede, ini iPad-nya si Iqbal yang ukurannya 12,9 inci. Bener-bener jauh daripada iPad yang biasa. Yaitu sound effect ala-ala gitu lah. Karena kita bakal ngebahas iPad yang awalnya saya pikir ya skip aja lah. Dia cuma ukurannya lebih kecil. Saya udah punya iPad Pro juga yang statusnya itu lebih tinggi. Tapi setelah lihat review-review di luar, lihat orang pakai, kok rasanya jadi pengen juga ya. Soalnya saya kayak pengen eksperimen yang seru-seruan pakai iPad mini ini karena selama ini udah kepikiran tapi nggak bisa dilakuin kalau pakai iPad yang biasa atau pakai iPhone yang kecil. Gue pengen taruh di dashboard mobil, Bal. Jadi ini kayak ala-ala Tesla gitu lah. Jadi mungkin dalam bentuk itu suatu bentuk doa juga ya kalau suatu saat punya mobil yang wah dashboardnya itu canggih gitu. Ya tapi sebelum kita eksperimen ke sana, kita coba unboxing dulu. Di sini ada dua, kita unboxing yang warnanya ungu aja. Kedua barang ini saya dapetin dari toko Wah Gadget di Tokopedia ya, toko yang lengkap jualan produk Apple-nya. Kalau Anda minat sama iPad mini atau barang Apple lain, link tokonya udah saya taruh di bawah. Di Tokopedia memang banyak barang lah, barang Apple lengkap banget. Ya pilihannya yang garansi resmi juga ada banyak banget. Sekarang juga lagi ada promo cashback sampai 1,5 juta. Lumayan kalau Anda memang lagi nyari produk Apple. Misalnya kayak AirPods Pro atau Apple Pencil, iPhone, dan lain-lain. Buat detail promonya bisa cek link di bawah aja. Sekarang kita coba unboxing singkat. Ini kotaknya kecil, ini yang varian 64GB yang WiFi. Ini varian paling rendah, harganya sekitar 8 juta. Kalau mau varian paling tinggi, di sini ada varian yang paling tinggi, ini 256GB yang udah ngedukung koneksi seluler. Jadi kita bisa masukin kartu SIM juga. Tapi sayangnya kita nggak bisa nelpon pakai kartu SIM yang kita masukin. Jadi awalnya saya juga salah paham. Saya kirain kalau dimasukin kartu SIM bisa jadi iPhone yang gede kan, keren banget. Cuma taunya pas saya baca-baca nggak bisa dipakai buat nelpon atau SMS. Tapi bisa dipakai buat teleponan, pakai Telegram, Line, dan lain-lain. Kalau yang internet gitu bisa. Cuma nggak bisa kayak iPhone yang normal. Sekarang kita coba unbox ini. Sekarang tutup lagi. Ini warnanya ungu. Dia ada 4 pilihan warna ya. Ada yang ungu ini, ada yang warna emas ini, ada yang grey, dan satu lagi apa ya? Pink atau putih gitu. Nanti coba editor masukin di mana gitu. Dan di sini ukurannya 8,3 inci. Lucu banget. Di sini isinya ya kertas petunjuk, iPad mini, dan stikernya itu kita dapetin 2. Ya ini stikernya nggak mini-mini banget sih. Dapat 2. Sini ada dapat kabel Type-C to Type-C, udah nggak Lightning lagi, dan tetap ada kepala charger nih. Oke, gitu aja unboxingnya. Sekarang kita langsung mulai eksperimen. Oh ya, sebelum ke mobil saya pengen cobain satu kegiatan yang lumayan dapetin banyak pujian dari reviewer yang lain. Mereka bilang main game di iPad mini ini pengalamannya beda dari yang lain sih, karena mesin yang dipakai udah iPhone 13 Pro punya. Dia pakai chipset Bionic A15 yang GPU-nya itu 5 core, bukan yang 4 core ala-ala iPhone 13. Terus ya layarnya lebih gede. Suaranya juga kalau mau kita gedein rame. Ini paling baru 60% doang dari kapasitas maksimalnya, walaupun dia nggak sebagus iPad Pro. Tapi bentuknya ini bikin dia sangat enak buat digenggam kayak gini. Serasa main Nintendo Switch sih, tapi minus controller doang. Kalau misalnya ada produsen third party yang pengen bikin controller buat si iPad mini ini terus dijepit, bakal mantep banget sih. Ini saya main kayak gini, tangan berasa pe banget. Kalau saya main pakai iPad Pro itu bobotnya agak berat dan ngejangkau tombol-tombol tuh agak susah. Jadi ya jadi walaupun ukurannya gede rasanya kurang enak aja. Dan kalau iPhone kadang kepikiran kecil banget. Jadi ukuran di tengah-tengah ini bisa ngejawab beberapa permasalahan sih, atau keluhan lah, bukan masalah ya. Punya iPhone kok masalah. Ya biasanya pas berantem lawan si
Tartaglia ini bagian yang paling berat sih, salah satu bagian paling berat yang ada di Genshin Impact. Tapi si iPad mini bisa ngehandle-nya dengan gampang banget dan suhu yang adem aja. Angetnya cuma sedikit doang, paling ini kalau saya tebak paling 38 derajat doang. Bener-bener mantap. Kalau misalnya ada pegangan, ini alat game yang perfect sih bisa dibilang. Buat main game mobile apapun, buat mesinnya enteng. Kelemahan si iPad mini buat main game ini palingan dia refresh rate-nya di 60 Hz aja layarnya. Terus kalau buat main PUBG tentu dia lancar banget ya. Cuma anehnya di sini dia settingannya nggak bisa sampai HDR ekstrim atau gimana sih. Biasanya di smooth ekstrim aja. Dan ya karena ini layarnya 60 dia nggak bisa di 90. Kelemahan-kelemahan kecil gitu pasti ada. Cuma dari power kalau buat main game berat ini sedap banget sih. Kalau buat tambahin aksesoris di sini sih nggak nyampe karena ketinggian. Biasanya kan ada yang seneng nambahin trigger tambahan. Mau tahu apa lagi yang enak dari ukuran iPad mini ini? Pegang satu tangan, scroll, baca manga. Ini ukurannya lumayan mirip sama ukuran buku manga yang regular. Nih, kalau kita bandingin sama ukuran manga yang asli, dia kelihatan nggak jauh beda, dan satu tangan per halaman scroll aja itu kerasa mantap. Ini ternyata Takeshi Obata ada ngegambar yang baru. Ya, saya jadi inget lah, dulu saya beli Nexus 7 itu tablet dari Google yang bagus banget, legend banget. Semua yang seneng sama dunia teknologi pas zaman 2013 dulu pasti tahu. Dan itu saya beli 50% saya pakai buat baca manga online. Dan bener-bener sampai sekarang itu kebayang lah asiknya kayak gimana jadi mahasiswa mager dalam kamar seharian baca gitu. Dan si iPad mini ini lumayan membangkitkan kembali kenangan yang kayak gituan ya. Ini enak sih. Apalagi sampai sekarang saya juga ngikutin manga mingguan One Piece dan lain-lain kan. Jadi ya ini sangat asik. Kalau baca di HP tulisan kurang jelas, kalau baca di iPad yang biasa pegangnya kayak mau jatuh gitu. Dan dia ke crop ke bawah, jadi kita harus per halamannya kadang kita harus scroll dikit baru kelihatan semua. Buat nonton juga tentu aja enak, lebih enak digenggam satu tangan, lebih gede daripada iPhone biasa, tapi nggak sampai ngeberatin tangan kayak iPad yang regular. Terus ada satu bagian yang unik dari iPad mini ini, dia kan posisinya di atas nih tombol volumenya, biar Apple Pencil bisa nempel ada ruangnya. Tapi kalau kita kayak gini, kita nggak tahu yang mana volume up, yang mana volume down. Kalau gini sih, kanan mungkin logikanya up ya, dan memang up kayak gini. Terus kiri, dia volumenya down. Cuma kalau kita balik kayak gini, yang tadinya up, sekarang dia jadi down. Yang tadinya down, sekarang jadi up. Terus, kalau kita balik kayak gini, dia balik lagi. Pokoknya yang ngadep ke bawah, dia volume down. Yang ngadep ke atas, dia volume up. Itu salah satu fitur yang lucu dari dari si iPad mini nih, karena dia sistemnya pakai gyroscope buat tentuin yang mana bawah, yang mana atas. Jadi misalnya sekarang kita naikin volume nih, ini tombol yang sama, saya puter, volumenya langsung turun. Keren banget. Kalau ada satu tombol yang rusak mungkin ya bodo amat lah, kalau mau turunin puter, kalau mau naikin tombol yang sama puter buat naikin. Ini baru kali ini saya lihat. Sekarang udah di dalam mobil. Jadi ini mobil si Honda Jazz-nya lagi pakai head unit yang mereknya Pioneer. Waktu itu pernah kita bahas juga sekitar setahun 2 tahun lalu pas baru ada mobil ini. Jadi ini head unit yang harganya lumayan tinggi, 89 juta karena fiturnya banyak, bisa Apple CarPlay, bisa Android Auto. Cuma kalau saya ngeliat ya setting-settingan kayak gini serasa basic banget gitu. Walaupun sebenarnya dia ini canggih ya, cuma dari UI-nya ya ini bisa ke-connect banyak juga. Kalau mobil biasa mungkin 10 atau 5 doang, kalau ini kalau nggak salah bisa sampai 20 atau 15. Tapi kalau saya lihat ya UI-nya serasa ya minimalis dan fiturnya sedikit gitu, walaupun sebenarnya dia itu canggih. Makanya saya dapat ide, kenapa nggak saya tempelin iPad ini, si iPad mini ini ke sini. Jadi kalau kita tempelin, di sini udah ada magnetnya, kita tempelin. Wih, sesimpel itu ya. Kita tempelin, kalau udah kasih magnet yang agak bagusan dikit, ini sebenarnya saya beli magnet yang murah aja buat ngecek-ngecek, tapi kayaknya lumayan. Ya dia langsung kelihatan canggih banget, colorful banget,
Terus dia bisa punya banyak banget aplikasi, walaupun kalau lagi nyetir tentu aja ini aplikasinya nggak bakal kepake semua. Yang bakal kita pakai itu palingan Google Maps. Cuma Google Maps-nya itu loh, mulus lah. Terus kita bisa ketik di sini dengan enak lah. Kalau kita ketik dia masih agak sedikit nge-lag. Di sini mulusnya itu ala-ala Bionic A15. Serasa iPhone yang gede banget. Ngeliat gini aja seneng loh, layarnya terang. Terus ini juga pakai koneksi seluler, jadi nggak usah tergantung sama WiFi dari HP lagi. Yang versi seluler tadi kalau misalnya mau beli yang basic, kita tinggal konekin aja terus. Tapi tethering agak susah, jadi yaitu versi yang seluler lumayan penting. Kalau mau konekin musik, kita tinggal konekin si Pioneer-nya ke iPad ini. Terus gila, gede banget. Saking gedenya terkejut loh. Dan kita bisa kontrol si Spotify-nya pakai tombol-tombol yang ada di setir ini. Karena sistemnya kan iPad-nya ke-connect ke si Pioneer, terus Pioneer-nya ke-connect ke sini. Jadi kalau kita kontrol si volume pakai setir ini, ya otomatis kita ngontrol si iPad juga. Kalau kita mau next, tinggal tekan kanan aja. Mau balik, tinggal tekan kiri. Dan iPad yang bakal ngerespon. Next lagi, boleh mau next lagi. Why do I fall back, apa ya ini yang gratis-gratis lagunya, nggak bakal kena copyright. Terus kalau kita mau pause, ke pause juga. Kalau kita tekan tengah, mau apa lagi tuh. Terus kalau misalnya penumpang bosan, tinggal cabut, main Genshin, main apa. Kalau di Tesla mungkin nggak bisa dicabut. Wah, ini doa banget sih kalau semoga mobil selanjutnya canggih-canggih gitu ya. Dan oke, coba mungkin kita langsung jalan ya. Ada yang lu penasaran nggak? Kalau misalnya mau nonton YouTube bisa juga, mungkin mau karaokean, tapi tetap secanggih-canggihnya mobil tetap harus lihat jalan. Saya nggak mau ini konten dijadiin, wah nonton TV di sambil nyetir ya. Itu ya cuma orang yang mikirnya super negatif, yang bego gitu lah, yang mikir nyetir ada TV harus nonton TV, kan nggak gitu. Harus fokus nyetir. Makanya kita lihat Google Maps aja mau kemana ya. Kalau mau beli 3 iPad, taruh di belakang, kasih penumpang satu-satu, pakai velcro, pakai apa, pokoknya yang nempel kasih lah. Kalau memang pengen kayak gitu. Ya banyak mau ya harus keluar banyak juga. Ya apakah punya iPad tempelan di dalam mobil itu penting? Enggak. Jelas enggak penting. iPad itu bukan dirancang buat mobil, tapi apakah keren? Jelas keren banget. Saya aja ngeliat eksperimen ini berhasil aja rasanya happy banget. Soalnya kan selama ini punya Jazz 2 tahun, ya pakai head unit itu resolusinya kecil, terus gerakannya nggak mulus-mulus banget, tapi ya udahlah memang kayak gitu kan, head unit nggak ada yang bagus-bagus banget, kecuali dari bawaan kayak BMW-nya Om Diar atau apa, itu baru bagus banget. Tapi buat Jazz yang harganya 200 juta, bisa ningkatin penampilan dengan 9 juta si iPad ini, dan bisa dilepas pasang juga, tentunya feelingnya langsung berasa mobil mewah banget sih. Lihat nih Maps-nya, gede banget. Ini juga layarnya terang, di scroll gini mulus. Kalau mau mainin lagu tinggal mainin aja. Ya, itu adalah sebuah bentuk doa. Semoga nanti di Gadgetin bisa review Tesla kali. Ya, tapi nanti entah kapan mobil listrik di Indonesia belum seenak itu sih pakainya kayaknya. Jadi ya, gitu aja sih. Pengen ngajak Anda buat ngerasain eksperimen-eksperimen gini aja. Apakah iPad mini bagus? Ya tentu aja bagus. Tapi dia kurang cocok buat kerja ya. Kalau saya sih, kalau buat kerja tetap pakai iPad Pro lah. Ini lebih ke sebagai tablet yang tadi. Buat baca, karena enak satu tangan. Buat main game, iPad Pro nggak enak karena kegedean kalau buat tangan. Terus buat gini-gini, enak banget. Kalau iPad Pro kayaknya kegedean dan agak berat kali ya. Jadi gitu aja dulu video eksperimen sama si iPad mini. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau 12 inci punya Iqbal jatuh kali ya magnetnya. Dan nggak muat sih, sini atasnya udah AC. Sini bawahnya udah puter-puteran AC. Jadi 8,3 inci enak.